Kita tidak mendengarkan Tuhan kalau firman Tuhan itu sudah menjadi sesuatu yang bukan nomor satu dalam hidup kita. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Hari ini di gereja kita merayakan hari Minggu Panggilan. Minggu Panggilan yang biasa kita asosiasikan dengan panggilan hidup membiara, panggilan sebagai gembala, ya, panggilan hidup rohani. Tapi secara universal saya mau angkat ini sebagai Minggu Panggilan, di mana tidak hanya kita saja yang menjadi pastor, romo, suster, frater, atau bruder yang dipanggil Tuhan, tetapi semua dipanggil Tuhan, ya, semua dipanggil Tuhan. Kenapa? Pertama, karena dengan martabat pembaptisan kita adalah nabi, raja, dan imam. Nah, panggilan keimamatan kita dan kenabian kita dan kerajaan kebangsawanan kita itu bukan hanya pastor, imam, romo, dan suster, frater, bruder saja, tetapi semua adalah imam. Sebab secara martabat semua adalah nabi, dan biasanya nabi dan imam apalagi itu dipanggil Tuhan. Kalau kita mendengar kata panggilan, kenapa ini tidak disebut minggu jawaban, kita menjawab, atau minggu di mana kita minggu Tuhan mendengarkan kita, ya. Artinya kita kalau ada panggilan berarti ada juga kita mendengarkan panggilan itu, ya kan? Mendengarkan, to listen, kita mendengarkan itu. Nah, ada beberapa hal di mana kita bisa tidak mendengarkan panggilan Tuhan, ya. Apa tanda-tandanya kita gagal atau kita menolak panggilan Tuhan atau tidak mendengarkan panggilan Tuhan, ya? Yang pertama, Tuhan berbicara lewat firman-Nya. Nah, kalau kita tidak menjadikan firman Tuhan sebagai teman kita, ya, itu satu tanda bahwa kita mulai tidak mengindahkan suara Tuhan. Karena Tuhan berbicara bukan hanya dalam kata-kata huruf-huruf yang mati saja, tapi firman Tuhan itu firman yang hidup. Karena Kristus adalah firman Tuhan yang hidup. Jadi yang pertama, kita tidak mendengarkan Tuhan kalau firman Tuhan itu sudah menjadi sesuatu yang bukan nomor satu dalam hidup kita, ya. Apakah firman Tuhan itu hal yang pertama mungkin dalam hidup kita? Apakah pagi-pagi kita membaca firman Tuhan atau kita rindu akan firman Tuhan? Itu tanda-tanda kita biasanya lebih mau mendengarkan panggilan Tuhan. Tapi kalau firman Tuhan rasanya kita malas, nah itu tanda-tanda kita juga mulai malas untuk mendengarkan panggilan Tuhan. Nah, itu kita baca sendiri. Saya lagi senang mendengarkan firman Tuhan, rindu, atau sedang kering, atau malahan malas membaca firman Tuhan. Kita pater yang pagi-pagi berdoa, nah, kita rasa-rasa sendiri pas saat kita berdoa itu 1 jam. Nah, saya ingin membaca firman Tuhan, atau kita sudah tulis di situ firman apa, malas, ya kan? Itu tanda kita baca sendiri. Yang di rumah juga bagaimana? Ya, apakah saya rindu firman Tuhan atau saya tidak rindu firman Tuhan? Itu yang pertama. Yang kedua, ya, suara Tuhan itu suara yang juga bisa kita dengar melalui saudara-saudari kita juga, ya. Biasanya kalau kita mendengarkan kesaksian
ya, kesaksian hidup orang itu atau saudara-saudari kita, biasanya itu ada getaran-getaran tersendiri kan, kita tersentuh oleh ceritanya, kesaksiannya, kita melihat kebesaran Tuhan dalam hidup dia, itu juga suara yang membantu kita, menggugah kita, ya, hati kita untuk bisa mendengarkan Tuhan memanggil saya, atau Tuhan mungkin menguatkan saya, ya kan. Dalam cerita-cerita kesaksian itu kita sering dikuatkan. Tadi mungkin kita agak sedikit patah semangat atau apa, oh kita lihat ternyata masalah saya tidak sebesar masalah orang ini, ya kan. Kita melihat ternyata Tuhan bekerja secara luar biasa. Nah, itu juga suara Tuhan yang kita mau dengar. Makanya jangan jauh-jauh dari kehidupan berkomunitas, dimana kalau kita berkomunitas, kita punya komunitas kecil, biasanya kita saling sharing, kita saling mendengarkan, ya, perjalanan hidup teman-teman kita, saudara-saudari kita. Nah, itu kita saling menguatkan. Di situ juga Tuhan berbicara lewat saudara-saudari kita. Kadang-kadang juga lewat saudara-saudari kita mendapatkan teguran juga, ya kan? Kadang-kadang kita tidak lihat, ada blind spot, ada titik gelap yang mata batin kita tidak bisa lihat, orang lain yang membantu kita melihat itu. Jadi Tuhan juga berbicara lewat saudara-saudari kita. Nah, kalau kita tidak pakai itu, berarti kita kehilangan juga beberapa panggilan Tuhan. Bagaimana saya tahu? Saya lebih yakin bahwa saya dipanggil Tuhan karena saya lihat kenapa semakin banyak tiba-tiba ada satu momen itu orang mengatakan kamu dipanggil Tuhan menjadi imam. Saya ingat sekali waktu itu saya tidak kenal, waktu itu pergi adorasi, ya, dan satu bapak tua itu tiba-tiba dia muncul dan dia mengatakan kepada saya, kamu dipanggil Tuhan. Walaupun kamu belum mengenal firman-Nya. Memang saya waktu itu tidak rajin membaca kitab suci. Kenapa dia bisa tahu? Itu tanda juga. Dia bisa tahu lagi bahwa saya tidak rajin membaca kitab suci, tapi dia bilang kamu dipanggil Tuhan. Nah, itu saya agak menyentak saya. Nah, itu tanda-tanda orang berbicara, ya, lewat saudara-saudari kita, ya. Tuhan mungkin seperti itu. Kalau ada yang ngomong-ngomong itu, kamu perhatikan. Itu Tuhan memanggil secara khusus, dia memanggil ke dalam imamat pelayanan, ya. Nah, lalu di mana lagi suara Tuhan kita bisa dengar, ya? Suara Tuhan juga kita bisa dengar tadi menempel dengan suara saudara-saudari kita adalah suara yang bijaksana. Artinya dalam hidup perjalanan kita, apakah kita mendengarkan orang-orang yang bijak, ya? Kalau frater kalian ada spiritual direction, ya, ada bimbingan rohani. Tapi mungkin kita semua tidak punya pembimbing rohani, tapi kita kenal orang yang kita anggap bijak, ya. Kita kenal orang-orang yang lebih tua, mungkin pastor dalam paroki kita, atau mungkin bapak mama kita, ya. Orang yang kita anggap bijak, mereka bilang apa? Ya kan? Kalau kita malas mengikuti tuntunan atau nasihat itu tanda-tanda kita lagi tidak mau mendengarkan panggilan dan suara Tuhan, ya kan? Nah, suara Tuhan itu tadi kita dengar di Yohanes, ya, di Injil Yohanes bab 10 ini, katakan Tuhan Yesus mengatakan, domba-dombaku mengenal suaraku dan mereka mendengarkannya, ya kan? Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku, ya, mendengarkan suara Tuhan, ya. Mendengarkan itu, kalau kita secara kaum religius, biarawan-biarawati, kita ada 3 kaul, ya kan? 3 kaul apa? Ketaatan, kemiskinan, dan kemurnian. Nah, ketaatan itu, taat artinya, kalau obedience itu dari kata obedier itu taat, itu kata-katanya itu sama atau satu rumpun dengan kata-kata mendengarkan. Artinya mendengarkan bukan hanya mendengar suara saja. Saya mendengar suara kamu berarti saya sudah mendengar, tapi mendengar di
bagian yang dalam, ya kan? To listen under, jadi mendengarkan dengan mengerti atau memahami. Itu artinya kita ketaatan itu adalah kita mendengarkan, bukan hanya taat buta, taat yang buta. Kalau kan taat buta itu, ya saya melakukannya secara terpaksa atau saya tidak mengerti mengapa ini diminta oleh saya, ya kan? Tapi saya mencoba mengerti, oh maksudnya ini, ya rasionalisasinya seperti ini. Mengapa saya dipanggil seperti ini? Jadi mendengarkan itu adalah mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kalau kamu tahu dalam kitab Yesaya, ya kitab Raja-Raja yang pertama bab 19, di mana Nabi Yesaya dia sudah habis membunuh nabi-nabi Baal, ya 400. Nabi Elia, sorry. Saya ada lagi dalam kitab Nabi Elia. Dia sudah membunuh, lalu dia dikejar-kejar, ya, oleh pasukan Raja Ahab. Dia di situ dia mulai mengeluh kepada Tuhan, ya. Saya buka ini. Dia mengeluh kepada Tuhan. Dia katakan apa di situ? Pas dia mengeluh kepada Tuhan, dia katakan dia mau naik ke Gunung Horeb nih. Ya, sebelumnya, pertama dia disuruh oleh Tuhan pergi, cepat kamu pergi. Kalau kamu tidak jalan pergi, kamu akan tidak sampai di tujuan. Dan 40 hari 40 malam dia hanya tidak ada makan, tidak apa. Lalu Tuhan sediakan di perjalanan itu. Lalu sampailah dia di sini, dia katakan, ya, dia masuk ke dalam sebuah gua, bermalam di situ. Firman Tuhan datang padanya mengatakan, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Tuhan tanya begitu. Lalu dia jawab, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu dan tukang mesbah-mesbah dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri, ya kan, yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawa. Ya. Lalu Tuhan bilang, keluar dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Ya. Lalu apa yang terjadi? Angin besar dan kuat yang membelah gunung, memecah gunung dan bukit batu, ya, mendahului Tuhan. Tapi di situ Tuhan tidak ada. Tuhan tidak ada di situ. Suara yang besar, ya, tidak ada di situ. Lalu sesudah itu angin itu datang, ada gempa, ya, tapi Tuhan tidak ada di situ. Setelah gempa, apa lagi? Ya, api datang dan bunyi, tapi Tuhan juga tidak ada dalam api itu. Segala yang wawa, yang besar, suara. Kalau kita pesta dengan di sini, kalau suara yang besar itu ada tidak Tuhan di situ? Suara Tuhan kemungkinan besar ada. Ya. Tapi di sini dikatakan Tuhan datang di angin-angin sepoi. Ya. Artinya saat kita berdoa, ya, kita lebih mendengarkan Tuhan itu bukan pas saat ada api kemarahan di hati. Biasanya kalau doa awal-awal tuh kalau lagi kesal apa-apa, kita limpahkan semua. Atau gempa tuh kita lagi shock, mungkin kita bisa lihat, oh shock tuh ada gempa istilahnya, ya. Atau tadi ada angin besar, ya kan. Angin besar biasanya masalah besar mungkin lewat. Biasanya kita mulai doa itu dengan segala keluh kesah, ya, dengan kemarahan, kekecewaan, apa-apa itu. Itu kita belum bisa dengar suara Tuhan, belum ada. Sampai itu lewat dulu semua, maka kita perlu waktu dalam doa supaya hal itu lewat semua dulu dalam hidup kita, dengan hubungan kita, dialog kita dengan Tuhan. Baru kalau itu sudah reda, angin-angin sepoi, ya, hening. Nah itu Tuhan lewat berbicara. Biasanya dia bahasanya tuh bahasa keheningan. Jadi kita tahu di mana kita kalau
sudah lebih siap mendengarkan Tuhan itu kalau kita sudah lewat itu segala gempa, segala angin besar, api itu sudah lewat, baru itu momen di mana Tuhan berbicara. Kalau tidak, kalau kita masih dalam gejolak seperti itu, tidak kita bisa dengarkan suara Tuhan. Nah, sekarang kita sendiri tahu bagaimana posisi hati kita masing-masing. Apakah kita masih dalam api, gempa, dan angin besar, atau sudah sepoi-sepoi di hati kita, baru Tuhan berbicara. Di sini pun Tuhan bertanya lagi setelah bicara, apa kerjamu di sini, hai Elia? Kamu kalau ditanya Tuhan, apa kerjamu di sini? Hai Claret, apa kerjamu di sini? Hai Akon, Adi, apa? Asun, apakah kerjamu di sini? Nah, Tuhan tanya itu. Mungkin kamu bilang, saya sudah kerja giat Tuhan. Saya rasa sendiri. Nah, bisa juga seperti itu, seperti Elia, ya kan? Sudah habis-habisan. Nah, tapi di sini Tuhan malah justru tanya dan panggil dia lagi, dan dia dipanggil untuk mengurapi raja baru yang membawa pembaruan kepada bangsa Israel yang sudah banyak meninggalkan dia. Hanya 7.000 saja dia bilang yang akan saya selamatkan. Itu di situ. Ya. Nah, itu tadi baik di poin ketiga kita mendengarkan nasihat bijaksana, lalu kita masuk ke dalam doa dan pengetahuan batin kita. Itu poin yang keempat, ya. Pengetahuan batin kita, di mana posisi kita tadi. Sekali lagi, gempa, angin, api, atau sudah angin-angin sepoi, ya. Nah, kita tahu suasana batin kita, di mana kita siap mendengarkan suara Tuhan atau tidak. Tuhan juga bisa berbicara lewat visi dan impian kita, seperti visi kepada Yohanes tadi di kitab Wahyu. Tuhan berbicara kepada dia lewat visi dan impian kita. Kadang-kadang visi dan impian kita pribadi mungkin tidak seperti visi dan impian Tuhan. Visi dan impian kita mungkin seperti tadi, ya, besar, mungkin angin besar, api besar, hidup sukses, apa besar. Tapi mungkin Tuhan mulainya visinya dengan hal-hal yang kecil dan sederhana, angin-angin sepoi. Di Zakaria dikatakan Tuhan permulaan, jangan abaikan atau jangan remehkan permulaan-permulaan yang kecil. Bibit-bibit ayat yang kecil yang kita baca itu kadang-kadang mungkin kita remehkan. Hanya kata-kata saja kecil kita remehkan. Saya tidak mau tanam pagi ini. Kita bisa remehkan hal-hal yang kecil itu, permulaan-permulaan kecil. Tapi kalau ditanam menjadi pohon yang besar, itulah kita tahu bahwa kita dengarkan panggilan Tuhan. Baca sini. Kamu ingat Santo Agustinus, ya, saat dia dipanggil, apa itu? Dia hanya katakan, buka dan bacalah. Nah, di situ dia ditegur, tidak boleh mabuk-mabukan dan apa-apa di situ. Dari situ permulaan yang kecil itu menjadi panggilan yang besar, sehingga pohon yang besar kita masih menikmati bacaan, ya, semua tulisannya dari Santo Agustinus. Karena permulaan yang kecil itu dia hanya baca saja satu ayat, kalau tidak salah dari Korintus itu dia baca. Nah, jadi visi dan impian kita mungkin tidak sama dengan visi impian Tuhan, yang kadang-kadang mulainya dengan hal-hal yang kecil tuh, ya. Nah, lalu kita juga bisa baca bagaimana jalan Tuhan itu. Kalau jalan yang kita tempuh itu kadang-kadang Tuhan blokir, dia tidak kasih kamu lewat jalan itu. Dan kadang-kadang Tuhan ambil itu dengan kesengsaraan, ya, biasanya kesengsaraan itu. Nah, di Yesaya dikatakan, ya, Yesaya 30, ya, dikatakan di sini ayat 20. Yesaya 30 ayat 20. Dari 19 saya baca. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab.
Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, kalau bahasa Inggrisnya itu the bread and water of suffering, roti dan air kesengsaraan, ya. Saat dia sudah memberikan kamu roti dan air kesengsaraan, baru dikatakan pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tapi matamu akan terus melihat dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakang kamu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, ya. Jadi entah kamu menganan atau mengkiri, atau lewat kanan lewat kiri, engkau akan mendengarkan itu suara Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan kamu roti dan air kesengsaraan, ya. Di Yesaya kemarin saya baru mendengar orang yang berkeluh kesah tentang kesengsaraan dia. Saya teringat Yesaya, saya pikir yang ini, tapi saya buka 48 dan memberikan dia ayat ini. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Ada dapur kesengsaraan juga, roti, air, dan dapur kesengsaraan, ya. Engkau dimurnikan. Contoh kecil saja dalam hidup saya seminggu ini, ada dapur kesengsaraan yang kecil. Kamu lihat mungkin di sini ada plester kecil ini. Ini dapur kesengsaraan Tuhan yang ternyata tidak saya duga-duga justru membawa sukacita dalam pelayanan, misa di rumah warga, lalu sedang memberkati makam-makam, karena di sini makam-makam itu ada di depan teras rumah, ya, atapnya pendek. Saya terjeduk ke atap, ada sedikit kesarahan, perlu dijahit di tempat juga. Tapi itu ternyata membawa hal yang lain, yang membawa kesenangan dalam bahwa Tuhan dekat saat kita sengsara. Saya lebih rasa itu dibandingkan kalau kita nyaman-nyaman. Mungkin hidup saya sudah terlalu nyaman, Tuhan bawa sedikit ada sengsara, tapi justru dalam kesengsaraan ada sukacita, ya. Itu yang kita juga perlu pilih. Biasanya suara Tuhan memanggil itu bukan panggilan kepada yang nyaman. Kalau kamu tahu cerita Santa Bunda Teresa dari Kalkuta, dia sudah jadi suster, tapi ada panggilan lagi, ya, panggilan untuk melayani mereka yang sungguh sengsara, tapi itu pun jalan yang sempit. Dia harus tinggalkan kenyamanan dia dalam biara yang sudah settle, sudah nyaman itu, sehingga harus turun di jalan-jalan. Biasanya panggilan Tuhan itu mengerucut dan makin menyempit, banyak ketidaknyamanan yang harus kita lewati, bukan yang nyaman-nyaman. Itu panggilan Tuhan biasanya. Kalau kamu mau tes yang paling gampang, biasanya Tuhan memanggil itu satu hari itu ada pilihan-pilihan itu. Saya ingat Padre Ken selalu bilang, kalau kamu waktu itu lagi di masa novisiat, biasanya Tuhan ada dua pilihan kan, kadang-kadang kamu mau buat ini atau buat itu, ya kan, pilihan itu. Kamu sadar, oh saya bisa ini, saya bisa itu. Salah satu tesnya itu biasanya yang Tuhan panggil itu kebanyakan yang lebih tidak nyaman. Benar tidak? Yang Tuhan panggil kecil-kecil saja. Coba kapel berdoa. Aduh, tidak nyaman itu. Saya bisa tidur, lagi pengen tidur, lagi pengen enak-enak, ya. Atau misalnya main di HP atau baca kitab suci. Mungkin pilihannya kamu tidak selalu membuka HP itu salah, tapi tiba-tiba ada momen di mana kamu mendapatkan pilihan seperti itu. Contoh kecil saja, ya, di mana kamu dihadapkan pada momen pilihan itu harus memilih. Biasanya yang Tuhan pilih itu awal-awalnya adalah tidak nyaman, tapi mungkin tidak nyaman di badan, tapi nyaman di hati. Biasanya nyaman di hati, makanya Tuhan mengatakan, Tuhanlah gembalaku di Mazmur 23, ya, Tuhanlah gembalaku, tidak akan kekurangan aku.
Ya, walaupun tidak nyaman dan rasa kekurangan, di sini dikatakan Tuhan memberikan air dan roti yang serba sedikit, tapi kenapa pemazmur itu bisa mengatakan Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku, ya kan? Ada lagu kecil nih. Tuhan, bagaimana ya kemarin saya nyanyi-nyanyi. Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku. Kita mesti yakin dan menambah iman kita bahwa Tuhan memanggil jalan mengikuti Dia yang adalah jalan seperti di kayu salib, ya, jalan Tuhan, satu-satunya jalan, dan tidak nyaman, ada roti dan air penderitaan, tetapi kita tidak akan kekurangan. Itulah panggilan kepada semua dari kita. Semua dipanggil untuk mengikuti Sang Gembala baik, dan terpujilah namanya.